Thank you very much. Mr. President, do you expect phase 2 of the hostage deal to go forward? Let me talk to you later. Pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat perundingan lanjutan Hamas dan Israel dibayangi ketidakpastian. Bagaimana tidak, perundingan gencatan senjata tahap 2 yang seharusnya dihadiri dua pihak berseteru hanya dihadiri tim perunding Hamas. Sementara tim perunding Israel baru akan ikut berunding setelah Netanyahu selesai mengunjungi Trump di AS. Kalau sudah begini, bagaimana kelanjutan perundingan gencatan senjata tahap 2 di Gaza? Meskipun gencatan senjata tahap pertama di Gaza telah berlangsung sejak 19 Januari 2025, aroma ketidakpastian semakin tercium jelang pelaksanaan gencatan senjata tahap kedua. Sebelum menemui Trump di AS, media Israel melaporkan Netanyahu tidak akan mengirim tim perundingnya ke Qatar. Pembatalan itu terjadi pada menit terakhir jelang pertemuannya dengan tim perunding Israel. Tim perunding Israel terdiri dari Direktur Badan Intelijen Luar Negeri David Barnea, Direktur Intelijen Dalam Negeri Sinbad Ronenbar, dan penghubung Sandra Nitzan Alon, serta para perunding senior. Bahkan, Netanyahu diperkirakan akan mencopot Direktur Sinbad dari tim perunding karena dianggap tidak percaya. Keesokan harinya, Netanyahu meninggalkan Israel menuju AS untuk menemui Presiden Donald Trump di Gedung Putih. Juru runding Israel disebut baru akan dikirim ke Qatar setelah Netanyahu puas bertemu dengan Trump. Penundaan pelaksanaan perundingan ini sebenarnya sudah tergolong pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. Tak cuma mengganggu perundingan, juru bicara Hamas Abdel Latif Al-Qanwa menuding Israel juga menghambat kelangsungan operasi kemanusiaan saat ini. Namun, tudingan itu tak mendapat respons dari Israel, mereka malah balik menyatakan bahwa Hamaslah yang melanggar gencatan senjata. Bukannya fokus pada pelaksanaan gencatan senjata tahap kedua, pertemuan Netanyahu dan Trump malah menghasilkan gagasan yang membuat dunia melongo. Dalam konferensi pers bersama Netanyahu, Trump tiba-tiba menyatakan ingin mengambil alih Gaza dan memindahkan warga Palestina dari tanah mereka. Trump berdalih ingin membangun Gaza lebih baik, dan kepindahan warga Palestina katanya hanya sementara untuk menunggu Gaza selesai dipoles ulang. Namun, gagasan yang disambut baik Netanyahu itu sontak mengundang amarah dari dunia internasional. Sejumlah negara menentang ide tersebut karena dapat membahayakan masa depan perundingan gencatan senjata. Ambisi ini sudah tampak sejak pekan lalu saat Netanyahu dilaporkan mengadakan pertemuan untuk membahas kemungkinan berlanjutnya operasi militer di Gaza. Sumber dari kalangan pejabat senior Israel mengatakan Netanyahu tampaknya sedang berupaya melanjutkan perang dan meminta militer Israel menyampaikan rencana operasi. Gencatan senjata di Gaza tahap pertama telah berlangsung sejak 19 Januari 2025. Pelaksanaan gencatan senjata ini didasarkan pada proposal yang ditetapkan oleh ex-presiden AS Joe Biden pada Mei 2024. Sejauh ini baik Hamas dan Israel sudah saling membebaskan tawanan mereka secara bertahap. Israel menyebut Hamas menyandra 55 orang yang masih hidup, sementara 35 orang sandera telah tewas. 18 sandera termasuk tentara wanita Israel, warga sipil, dan warga negara Thailand telah dibebaskan, sehingga tersisa setidaknya 80 sandera di Gaza. Selain itu, 583 tawanan Palestina telah dipulangkan, dan warga Palestina yang mengungsi telah diizinkan kembali ke rumah mereka. Seiring berjalannya tahap pertama, perundingan gencatan senjata tahap kedua pun dimulai sejak 3 Februari 2025. Tahap kedua difokuskan untuk pembebasan seluruh sandera dan penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza.
Kemudian, gencatan senjata tahap ketiga akan diupayakan pemulangan seluruh jenazah sandera yang tersisa, serta pelaksanaan rekonstruksi Gaza yang mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun. Sejauh ini, gencatan senjata tahap pertama berjalan dengan lancar. Namun, Netanyahu terlihat ingin melanjutkan perangnya di Gaza setelah gencatan senjata tahap pertama berakhir. Kesepakatan gencatan senjata agaknya akan sukses jika Israel dan Hamas selalu konsisten hingga akhir perundingan dan fokus mencapai solusi terbaik yang tidak merugikan satu sisi. Kalau menurut sahabat Kompas.com, apa sih yang sebaiknya dilakukan agar proses perundingan perdamaian ini segera mencapai tujuannya? Tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar dan saksikan terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.